yang sebanyak ini dibanding dengan amal-amalnya. Baru betul-betul terasa keadilan. Ya, ini karena itu biar manusia bagaimana melihat bahwa apa yang dilakukan kepada mereka itu adalah benar keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini sebutkan waqalu wal mizan, artinya nu'mina bil mizan, dan kita beriman dengan adanya mizan, yaitu timbangan amal. Qala ta'ala wa da'u al mawazin al qista li yaum al qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Dan kami letakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat itu. Maka tidak seorang jiwa pun akan dizalimi sedikit pun syai'an. Sekalipun itu seberat apa? Atom. Ya. Atau sebesar biji min khardalin. Ya, sebesar biji bayam. Ya, kan begitu terjemahan dalam bahasa kitanya. Artinya karena memang biji yang paling kecil itu biji bayam. Antum pernah lihat enggak biji bayam? Kecil sekali itu bayam aja. Kecil sekali biji. Ya. Ya itu walaupun sebesar itu, kenapa di sini dalam Al-Quran nggak disebutkan atom yang lebih kecil dari atom lagi? Atom kalau apabila dibagi apa namanya? Molekul. Kenapa tidak pakai kata molekul? Karena itu susah memahami orang kampung yang nggak belajar fisika, nggak ngerti dia. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan benda yang bisa dilihat oleh setiap manusia. Karena Al-Qur'an ini bukan hanya bisa dipahami oleh ahli fisika, tapi hatta orang bodoh sekalipun, orang petani sekalipun, ya kira-kira siapapun dia nggak ada seorang pun yang nggak kenal istilah biji bayam. Kayak dia pernah makan bayam juga dia, sayur bayam. Ya kan? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala subhanallah ketika memilih perumpamaan-perumpamaan di dalam kitabnya adalah perumpamaan yang bisa dipahami oleh semua umat. Nggak perlu repot-repot. Kalau berarti kalau antum terimakan dengan molekul atau atom, berarti sahabat dulu nggak ngerti itu makna habba min khardalin. Sehingga baru datang siapa yang menemukan atom dan molekul itu siapa namanya? Siapa namanya? Thomas Edison. Siapa namanya? Jadi oleh sebab itu boleh antum ketika menjelaskan boleh saja antum gunakan pokoknya walaupun lebih kecil lagi dari apa namanya biji itu tidak akan pernah luput ya, dari timbangan tersebut. Wa kafa bina hasibin. Ini ataina biha kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan mendatangkannya, melihatkannya. Ya. Ikut ditimbang. Ya. Kalau seandainya biji bayam antum punya 3 kilo berat juga itu. Ya, sebesar biji bayam antum beramal setiap hari. Nah, kalau 1 tahun berapa? 300 setahun 330 biji bayam ya. Setiap hari sebesar biji bayam. Tapi kalau seandainya bukan amal baik, dosa sebesar biji bayam. Dikit sebesar biji bayam cuman dosanya nggak apa-apa kok. Tapi kalau setiap hari sebesar biji bayam jajan, jangankan setiap detik ya. Yang lebih bahaya lagi setiap detik sebesar biji bayam. Bayangkan kalau setiap hari saja bikin dosa sebesar biji bayam. 1 tahun berapa biji bayam antum punya? Dalam bentuk dosa. Dan itu kalau dilipatkan lah umur 60 tahun ya itu bisa berat itu. Walaupun hanya sebesar biji bayam kalau dikumpul-kumpulkan. Ya kan? Maka oleh sebab itu para ulama menyebutkan ini utrukil ma'asi saghira wa kabira fa innal jibala minal aswa apa sebelumnya? Wala tasghiranna saghiratan la kabiratan fa innal jibala minal hasab. Karena gunung itu dari batu-batu kecil. Bisa jadi gunung dia.
Maka kita bayangkan ya, memang ya nggak enteng kalau sebesar biji bayam. Apakah itu dosa namanya? Nggak enteng rupanya. Jika enteng, maka Allah sebutkan walaupun sebesar biji bayam, itu akan diperhitungkan. Apakah itu kebaikan maupun keburukan. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah kami Allah yang akan menghitungnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan luput sedikit pun. Kalau yang ngitungnya bendahara-bendahara seperti di dunia ini, kalau uang 500 nggak usah dicatat aja. 500 biasa. Nggak usah dicatat. Tapi kalau sudah 10 kali 500 jadi berapa? 5.000. 5.000 emas itu besar uangnya, bukan kecil. Tukang parkir tuh 500 dikumpulin. Nah, oleh sebab itu, kalau laporan itu harus nggak boleh dikurang-kurangi. Berapa adanya sih? Ini biasa 500, apalah kecil, nggak ada artinya. Satu kali ya enggak. Kalau 10 kali jadi 5.000 dia. Apalagi 100 kali jadi berapa dia? Jadi oleh sebab itu, ini kita coba sedikit membayangkan bagaimana dengan ilmu matematika ya. Apakah itu dosa maupun kebaikan ya. Jadi ilmu matematika enggak haram ya. Pula ada yang buat haram nanti ya. Karena ada pula sekarang jamaah-jamaah fisika haram, matematika haram, semuanya haram oleh dia. Jadi bahkan ilmu matematika itu kalau dipelajari beruntung. Apalagi hitungan desimal itu penting untuk pelajaran masalah ahli waris. Itu nggak akan paham kalau nggak belajar desimal bagaimana cara menghitung ahli waris. Tapi kalau mempelajari sejarah dalam, itu sebagian ulama seperti Syekh Utsaimin mengatakan fardu kifayah saja. Ya, tapi sekedarnya seperti ilmu lugah juga demikian. Ilmu lugah ya sekedarnya, tidak boleh berlebih-lebihan, juga tidak boleh ditinggalkan. Maka kita lihat di sini ya, orang yang pintar matematika itu akan sangat banyak meninggalkan dosa juga dia. Karena perhitungannya licik sekali. Ya. Kemudian wa qala ta'ala faman taqalat mawazinuhu fa ulaika humul barang siapa timbangannya berat ya, maka dialah orang-orang yang beruntung, timbangan amal solehnya yang berat. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika ladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Barang siapa yang timbangannya ringan, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi, telah merugikan diri mereka. Mereka di dalam neraka jahanam secara kekal. Kenapa disebutkan saqalat mawazinuhu? Laisa laka ladaina kailun. Artinya kamu enggak punya timbangan di sisi kami. Artinya yang dimaksud sini memiliki timbangan. Karena yang dihitung itu timbangan yang baik. Timbangan yang baik sama-sama kali semua tidak ada nilai. Maka kalau di sini pamangsa qolat mawazinuhu. Kenapa tidak qolat mawazinuhu masuk di sini adalah timbangan amalan baik, bukan timbangan amalan buruk. Karena kalau amalan buruk itu tidak disebut timbangan. Ya walaupun ditimbang juga, tapi tidak dihitung sebagai timbangan yang menguntung. Orang kalau nimbang itu untuk ingin rugi atau ingin untung? Mengetahui untung kan yang dilihat itu mana yang untungnya dilihat, bukan rugi yang dilihat oleh dia. Ketika nimbang itu yang untungnya dilihat oleh dia. Ya, maka oleh sebab itu disebutkan sini faman saqulat mawazinuhu, barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, ya, maka dialah orang-orang yang menang. Barang siapa yang ringan timbangannya, dialah orang-orang yang merugi. Ya, telah merugikan dirinya sendiri, fi jahannam khalidun, dia kekal di dalam jahannam. Qala Al-Qurtubi, Imam Qurtubi ini membahas masalah kitab beliau Tazkirah. Ini kitab Tazkirah manfaat sekali ya untuk dibaca. Bagus sekali kitabnya. Walaupun di dalamnya ada hadis yang dhaif, tapi sekarang sudah ditakrij kitabnya. Qala al-ulama, "Idzan qada al-hisabu kana ba'dahu waznul a'mal." Apabila para ulama menyebutkan kata Imam Qurtubi, apabila telah selesai menghitung amalan, ya, ini untuk kamu, ini bukan untuk kamu, ini untuk si fulan, kan kalau di pasar begitu, baru ditimbang berapa beratnya milik kamu, berapa beratnya milik si fulan. Jadi artinya di sini Imam Qurtubi ingin melihatkan bahwa hisab setelah itu baru mizan. Baru dihitung amalannya. Nah,
Li'anal wazna lil jaza, karena tujuan dari penimbangan amal itu baru ada pembalasan. Jadi ketika orang-orang sudah mengumpulkan amal-amalnya masing-masing, apakah amalan buruk, amalan jelek, ditimbang ini. Berapa ini beratnya? Baru nanti dibahas. Demikian pula kalau orang-orang panen kan, ini kayaknya besar sekali, tapi timbangannya ringan. Ya, ini kecil, tapi emas. Timbangannya, nilainya tinggi. Nah, tidak belum tentu orang banyak memiliki amal, dia juga berarti dia adalah orang yang, karena mungkin saja juga banyak amalan yang buruknya. Sebenarnya orang-orang muflis, orang yang bangkrut. Ya, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut? Kata sahabat, al-muflisu man la dirhama wala mata. Kalau orang yang bangkrut, yaitu Rasulullah menurut kami itu adalah orang yang tidak punya uang, enggak punya harta. Al-muflisu yaumal qiyamah, kata Rasulullah SAW, orang yang merugi, orang yang bangkrut di hari kiamat adalah man ya'ti bi salatin wa siyamin wa zakatin. Bil amal amsal jibal, datang dengan amalan seperti gunung besar tinggi sekali. Wa qad daraba hada wa akhadha mala hada. Jadi kata Rasulullah SAW, tapi dia juga banyak melakukan amalan-amalan yang merusak amalannya itu, menzalimi orang lain, membunuh orang ini, menyakiti orang ini, ma'akala mala hada, makan harta orang ini. Fa'ukhidha min hasanatihi, maka diambillah dari kebaikannya dan diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya. Fa idza faniyat hasanatuhu, kalau habis kebaikan tadi untuk bayar hutang semuanya, masih hutang masih ada, ukhidha min sayyi'atihim, diambil dari dosa-dosa orang dizaliminya tadi, lalu ditaruh di atasnya. Lalu dilemparkan dia ke dalam neraka. Nah, ini yang dimaksud bahwa setelah diberi ongkokan amal, menerima amalan masing-masing, catatan buku amal masing-masing, lalu ditimbang amalan itu untuk diadakan pembalasan bagi setiap amal itu. Bayam bagi aku nabak dalam muhasabah. Maka oleh sebab itu kata ulama, kata Qurtubi menukil pendapat ulama, maka oleh sebab itu mizan ini adalah setelah pelembangan amal, ini adalah setelah terjadinya penghitungan amal. Fa'in al-muhasabah li taqrir al-amal. Karena ketika hisab tadi itu untuk menentukan jumlah amalnya. Ya, tapi belum tentukan balasannya. Menghitung dulu ibaratnya, menghitung dulu amalannya berapanya, lalu ditimbang nanti baru dibalasi. Ya. Kemudian wal waznu li idhari maqadiriha. Jadi disebut di sini bahwa ketika orang sudah punya amal-amalan untuk menentukan berapa ukurannya. Ini amalmu banyak, berapa beratnya ini? Ya, kan kalau orang sudah punya amal belum tentu berapa jumlah beratnya, berapa berhak balas dia. Nah, kemudian liyakunal jaza bihasbiha, supaya balasan sesuai dengan ukuran amalnya. Qala wa qawlu, buktinya ya di dalam hadis bitaqah yang masyhur itu seseorang yang ini lahu bitaqah muddal basar. Ada catatan amalnya sepanjang mata memandang, semuanya catatan amal dia kira ini tidak ada lagi, ini sudah binasa ya. Tapi ada bitaqah kecil. Fatudha tilka sijilat fi kiffah wa tudha al bitaqah fi kiffah. Malat bihinna bitaqah. Jadi kecil cuma. Jadi tadi kita sebutkan belum tentu ya. Ini besar ongkosnya, besar apanya, nilainya atau timbangannya ini buktinya bitaqah, maka dia punya hanya kartu la ilaha illallah itu ditaruh di timbangan sehingga semua amalan buruknya tadi menjadi terangkat oleh bitaqah atau kartunya la ilaha illallah tadi. Di sini para ulama menyebutkan bukan berarti bahwa cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang diucapkan